Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau kabar kalian baik. Karena cuaca sekarang ini sedang tidak bersahabat, Ibu harap kalian menjaga pola makan kalian, menjaga pola tidur kalian supaya kalian tetap sehat ya. Oke, sebelumnya Ibu presensi terlebih dahulu ya. Novita Sari, Hadir, Bu. oke. Zahratun Nadia, Hadir, Bu. oke. Takmilatul Jannah, Hadir, Bu. Adib Ulinuha. Hadir, Bu. Kenapa? Nggak tahu, bolos mungkin, Bu. Alfa ya. Iya, Bu. Masjidatul Inayah, Hadir. hadir. Nurhaini, Hadir. oke. Husnul Khuluq, Ya. Husnul Khuluq mana? Hadir, Bu. Sakit. Oh sakit ya. Tadi suratnya udah kita kasihkan ke Ibu. Oh iya udah ini. Iya. Iya sakit. Kalian harus jaga kesehatan ya. Iya, Biar Bu. supaya nggak sakit. Oke. Ada yang perlu Ibu panggil? Mila. Mila, Bu. Takmilatul Jannah. Iya, Bu. Sudah Mbak. Oh, iya, Bu. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini Ibu mau mengapresiasi sekali kelasnya bersih sekali ya. Oh, iya, Siapa yang Bu. bikin ini? Saya, Bu. Oh, ya, kelasnya ini sangat bersih. Iya, Bu. Oke, kalian tetap harus semangat belajar ya, harus semangat belajar, rajin belajar, supaya nanti kedepannya kalian bisa menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Oke, sebelumnya Mbak ini minta tolong dihapuskan dulu ya papan tulisnya. Siap, Bu. Oke. Sudah selesai Bu. Ya terima kasih Mbak Aini sudah membantu Ibu. Baik anak-anak, sebelum melangkah ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kan kita akan mempelajari mengenai rekonsiliasi bank. Kenapa kita harus mempelajari rekonsiliasi bank? Tujuannya itu yang pertama, diharapkan nanti kalian bisa menjelaskan tentang rekonsiliasi bank dan proses penyusunan atau pos-pos laporan rekonsiliasi bank. Oke, yang kedua diharapkan nanti kalian bisa menghitung rekonsiliasi bank. Dan yang terakhir nanti kalian diharapkan nanti ada observasi. Diharapkan juga kalian mampu menyusun laporan yang ada di apa namanya? Rekonsiliasi bank itu sendiri ya. Setelah kalian mengetahui apa sih tujuannya kita mempelajari rekonsiliasi bank ini, selanjutnya dalam penggunaannya sehari-hari itu kalian bisa kayak lebih teliti lagi dalam melakukan transaksi atau melakukan berbagai kegiatan lainnya seperti kayak melakukan transaksi pembelian atau transaksi pengeluaran, pemasukan. Jadi kalian tuh lebih teliti lagi dalam melakukan
transaksi-transaksi tersebut. Seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk ke materi rekonsiliasi bank ini ya. Apa sih itu rekonsiliasi? Pengertiannya, rekonsiliasi bank adalah suatu prosedur pengendalian terhadap kas di bank dengan membandingkan catatan akuntansi kas menurut perusahaan. Nah, secara periodik, bank mengirimkan laporan berupa bank statement yang berisi semua transaksi penyetoran dan pengambilan oleh deposan atau depositor selama periode tertentu. Rekonsiliasi bank ini dilakukan untuk menunjukkan dan menjelaskan adanya perbedaan antara kas menurut bank dan menurut perusahaan. Jadi supaya lebih gampangnya itu berarti kan rekonsiliasi ini kan membandingkan atau mencocokkan antara kas di bank dan kas di perusahaan. Seperti itu ya, paham? Paham. Oke. Lanjut. Tujuan rekonsiliasi bank. Tujuan rekonsiliasi bank itu antara lain menentukan saldo kas di bank yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan. Terus yang kedua, mengamankan kekayaan perusahaan dan mendeteksi kemungkinan adanya penyalahgunaan kas di bank. Itu tujuan dari rekonsiliasi. Lanjut, faktor-faktornya. Faktor-faktornya ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu perbedaan waktu dan pengakuan, dan yang kedua kesalahan pencatatan oleh bank atau oleh perusahaan. Nah, ini penjelasannya. Perbedaan pengakuan, perbedaan waktu pengakuan. Adanya setoran dalam perjalanan atau deposit in transit, yaitu setoran yang dilakukan oleh perusahaan tetapi pihak bank itu belum menerima atau belum mengkreditkan rekening perusahaan tersebut. Akibatnya saldo kas menurut bank itu terlalu rendah dibandingkan saldo yang ada di perusahaan. Terus cek yang belum diuangkan, yaitu cek yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai tanda pembayaran kepada pihak lain, tetapi pihak penerima itu belum menguangkan cek tersebut di bank. Jadi akibatnya tuh bank belum mengetahui adanya pengeluaran oleh perusahaan. Sedangkan si perusahaannya itu sudah mencatat pengeluaran tersebut. Jadi kan terjadi selisih kan antara yang di bank sama yang di perusahaan. Terus tagihan piutang perusahaan yang dilakukan oleh bank, tetapi pihak perusahaan itu belum menerima memo kredit dari bank. Terus akibatnya saldo kas menurut perusahaan itu terlalu rendah dibandingkan saldo kas di perusahaan. Terus biaya bank yang telah didebitkan ke rekening perusahaan di bank, tetapi perusahaan belum menerima surat pemberitahuan dari bank. Nah, akibatnya juga di sini saldo menurut perusahaan terlalu besar dibandingkan saldo kas di bank tersebut. Lanjut, ini adanya cek kosong atau dana kurang, yaitu cek yang diterima oleh perusahaan dari langganannya sebagai penerimaan kas. Tetapi setelah disetorkan ke bank, ternyata cek tersebut tidak ada dananya atau dananya kurang, karena perusahaan telah mencatat cek tersebut sebagai penerimaan. Saldo kas menurut perusahaan lebih besar dibandingkan saldo kas yang benar. Nah, itu yang menurut waktu perbedaannya. Sedangkan ini yang kesalahan pencatatan oleh bank maupun oleh perusahaan. Kesalahan pencatatan yang terjadi itu akibatnya terjadi karena kesalahan yang berbeda-beda, tergantung pada jenis kesalahan yang ada. Jadi nggak semua kesalahan itu oleh bank ataupun oleh perusahaan, seperti itu ya. Terus ini penyusunan rekonsiliasi bank. Yang pertama itu ada bagi perusahaan. Yang pertama, menambah saldo perusahaan. Ini bagi perusahaannya dulu ya, sebelum Ibu jelaskan ke bagi pihak banknya. Menambah saldo perusahaan. Yang pertama, menerima yang sudah dicatat
dicatat oleh perusahaan. Terus yang kedua, kesalahan perusahaan mencatat pengeluaran terlalu besar. Dan yang ketiga, kesalahan perusahaan mencatat penerimaan terlalu kecil. Seperti itu. Lanjut, mengurangi saldo perusahaan. Mengurangi saldo perusahaan ini pengeluaran yang telah dicatat oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Misalnya biaya administrasi bank, terus cek di tempat. Terus yang kedua, kesalahan perusahaan mencatat pengeluaran terlalu kecil. Dan yang terakhir, saldo cek tidak cukup atau dana cek kosong seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan pada slide sebelumnya. Lanjut, ini yang bagi bank, menambah saldo bank. Kalau tadi menambah saldo di perusahaan, sekarang menambah saldo di bank. Yang pertama, setoran atau perusahaan yang sudah dicatat oleh perusahaan tetapi belum dicatat oleh bank. Itu misalnya setoran dalam proses, penerimaan tagihan, terus apa ini? Nah, tagihannya itu belum disetorkan ke bank. Terus yang kedua, kesalahan bank mencatat pengeluaran perusahaan terlalu besar. Dan yang terakhir, kesalahan bank mencatat penerimaan perusahaan terlalu kecil. Lanjut, mengurangi saldo bank. Pengeluaran yang dicatat oleh perusahaan belum dicatat oleh bank. Misalnya, cek dalam peredaran atau cek beredar. Terus yang kedua, kesalahan bank mencatat pengeluaran terlalu kecil. Dan yang terakhir, kesalahan bank mencatat penerimaan perusahaan terlalu besar. Ya, ternyata materi kita cukup sampai di sini dulu tentang pengertian rekonsiliasi bank, tujuan rekonsiliasi bank, dan faktor-faktornya. Terus cara penyusunan rekonsiliasi bank itu seperti apa? Sebelumnya, di sini ada yang mau bertanya? Saya Bu. Ya, silakan Mbak. Siapa Mbak? Mbak Tasmila Rujana. Oh iya, Mbak Mila ya. Iya. Pertanyaannya, apa manfaat rekonsiliasi bank bagi rekonsiliasi bank yang dilakukan perusahaan? Oke Mbak Mila, terima kasih atas pertanyaannya. Itu pertanyaannya bagus sekali Mbak. Jadi manfaat rekonsiliasi bank yang dilakukan oleh perusahaan ini untuk mengetahui bahwa tidak ada transaksi yang janggal, maka saldo kas yang dikirimkan atau yang dilaporkan oleh bank itu akan sesuai dengan pencatatan di perusahaan. Dan manfaat yang kedua itu untuk mengetahui antara penerimaan dan pengeluaran yang telah terjadi di bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Seperti itu Mbak Mila. Seperti itu ya, anak-anak. Terima kasih Bu. Baik. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Kita akan melakukan permainan. Permainannya ini permainan pasang-pasangan. Ayo, pasang-pasangan kamu sendiri. Gak apa-apa, nanti ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Ibu bagi aja ya. Ini kelompok pertama dan ini kelompok kedua. Ibu akan bagikan soal. Nanti dipasang-pasangkan ya. Sesuai bunyinya. Silakan Mbak. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk pemasangannya. Kalau ada kesulitan atau pertanyaan bisa ditanyakan. Silakan Mbak. Bagaimana Mbak? Ada kesulitan nggak? Nggak ada. Bagaimana? Ada kesulitan? Lagi proses Bu. Lagi proses ya. Semangat. Bisa. Waktunya udah selesai anak-anak? Ya Bu. Oke. Sekarang Ibu akan mengecek hasilnya. Coba kelompok ini gimana? Ini Bu udah. Tujuannya mengamankan kekayaan
Si kemudian adanya penyalahgunaan kas tiba. Ya betul. Kalau ini apa? Faktor-faktor yang menyebabkan itu ada perbedaan waktu dan pengakuan, kemudian kesalahan pencatatan oleh bank atau oleh perusahaan. Ya terus Selain ini pengertian rekonsiliasi bank. oke, kelompok 1 betul 100. Dan sekarang kelompok 2 coba ibu pengen ngecek seperti apa? Coba dari atas pengertian. Ya betul. Terus yang kedua faktor betul. Tujuan betul. Ya ternyata kalian sudah bisa semua ya dalam materi rekonsiliasi bank ini. Ya, Ya. Sebelum ibu tutup, ibu ingin salah satu dari kalian ini untuk mengevaluasi pembelajaran pada kali ini mengenai rekonsiliasi bank. Ada yang ingin mencoba menjawab atau mengevaluasi? Oh ya, silakan Mbak Novita. Nah, rekonsiliasi bank itu dilakukan untuk menunjukkan dan menjelaskan adanya perbedaan antara catatan kas menurut bank dan menurut perusahaan. Kemudian tujuan rekonsiliasi bank itu menentukan saldo kas bank yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan atau neraca. Tujuan yang kedua yaitu mengamankan kekayaan perusahaan dan mendeteksi kemungkinan adanya penyalahgunaan kas di bank. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang menyebabkan rekonsiliasi bank. Yang pertama yaitu perbedaan waktu dan pengakuan. Yang kedua yaitu kesalahan pencatatan oleh bank atau oleh perusahaan. Oke, Mbak Novita, terima kasih atas kesimpulannya mengenai materi rekonsiliasi bank ini. Oke, anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, nanti bisa dikerjakan di rumah secara berkelompok maupun individu. Ini tugasnya tentang laporan rekonsiliasi. Diharapkan nanti kalian bisa mengetahui seperti apa laporan rekonsiliasi itu, seperti apa cara perhitungannya. Jadi nanti kalian bisa berkelompok maupun individu ya ngerjainnya. Ya. Bisa ditulis dulu atau difoto. Iya, Bu. Foto aja ya biar cepat. Baik anak-anak, kalau sudah semua sudah difoto kan tadi? Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, jangan lupa belajar. Ya, Bu. Ya, Bu. Kalian harus tetap jaga kesehatan ya, soalnya cuaca sekarang ini sedang tidak bersahabat. Kalian harus rajin makan. Jaga pola makan. Jaga pola makan. Tekan apa? Dong. Li, Apa ya? sing apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ibu akan menjawab untuk ulang-ulang. Lanjut. 1, 2, 3. Oke Mbak Mila, terima kasih atas pertanyaannya. Sing Miki mawon. Sing salah. Manfaat rekonsiliasi bank, tetapi belum di